Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri. Pada kali ini kita masih melanjutkan kajian fiqhul muamalat, yang mana pada kali ini kita sudah masuk pada pembahasan ahkamil iqrar, ya. Hukum-hukum iqrar, pengakuan. Nah, di sini wahwa lughatan al-isbat, secara etimologi, secara bahasa, yaitu mempunyai arti al-isbat, menetapkan. Nah, wa syar'an, adapun secara syarak, secara terminologi, yaitu ikhbarun bihaqqin, yaitu suatu kabar berupa hak alal mukir, terhadap orang yang berikrar, orang yang mengaku. Ya, jadi ini merupakan kabar berupa hak yang dikabarkan oleh orang yang berikrar. Kemarin saya menaruh barang, menaruh iPad 2022 di sini. Nah, ini berupa ikrar, berupa kabar, atau ikrar contoh lain, saya kemarin meminjamkan uang kepada Zaid. Nah, begitu. Nah, di sini fakharajat asy-syahadah. Ini mengecualikan daripada syahadah, yaitu berupa persaksiannya, li'annaha ikhbarun bihaqqin lil ghair. Karena syahadah itu merupakan khabar berupa hak terhadap orang lain, ya. Kalau misal saya contoh, saya kemarin bersaksi kalau Zaid itu tidak berpuasa. Karena misal sekarang lagi bulan Ramadan, ya. Nah, saya bersaksi kalau Zaid itu kemarin dia tidak berpuasa. Alal ghair, ya, kepada orang lain. Ya. Kalau misal syahadah itu kabar dari orang lain untuk orang lain. Nah, kalau ikrar, dia pengakuan dari diri sendiri. Ya. Nah, kemudian wal muqarru bihi dorban. Sesuatu yang diikrarkan itu ada dua model, ada dua macam. Yang pertama yaitu haqqullah. Ini merupakan ikrar berupa hak Allah, kasariqati wa zina, seperti mencuri dan berzina. Saya bersaksi, saya berikrar, bukan bersaksi, saya berikrar. Ya, kalau saya itu enggak mencuri, saya itu enggak berbuat zina. Nah, kemudian yang kedua ada hakul adam, seperti kahaddil qadafi, yaitu had bagi orang yang menuduh istrinya atau suaminya berbuat zina. Nah, kayak gini. Nah, kemudian fahaqullahi ta'ala yasihu ar-ruju'u fihi 'alal iqrari bihi. Yang pertama yaitu haqqullah, maka di sini ketika misal seseorang berikrar yang mana ikrarnya itu berkaitan dengan haqqullah, maka dia boleh untuk menarik, ya, apa yang sudah ia ikrarkan itu. Nah, di sini makanya seperti contoh ka'ayyakula man aqarra, seseorang yang berikrar bizina. Saya kemarin habis berzina sama Hindun. Maka di sini roja'tu an hadzal iqrar. Maka saya menarik dari pernyataan ikrar itu. Au kadzabtu fihi, maaf, kemarin saya bohong. Nah, makanya di sini wa yusannu lil mukirri bizina arruju'u anhu. Maka disunahkan bagi orang yang ikrar dengan sebab zina, ikrar karena zina, maka untuk arruju' anhu, untuk menarik. Misal kemarin Zaid berikrar, ya, kalau dia sudah berzina sama Fatimah. Nah, ini kan ikrar di sini dia berkaitan dengan haqqullah. Maka disunahkan baginya untuk menarik. Nah, maaf, kemarin itu saya bohong, saya bercanda. Nah, kayak gitu. Itu ntar sah gitu loh. Nah, tapi di sini wa haqqul adami, yang kedua daripada macam al-muqarru bihi,
Nah, kalau misalnya hak adami la yasihu ar-ruju' fihi 'anil iqrari bihi, tidak boleh menarik ya dari apa yang ia sudah ikrarkan. Nah, ketika hak Adam nggak bisa ditarik lagi. Wa farraqa baina hadza walladzi qablahu anna haqqallahi ta'ala mabniun 'alal musamahah. Nah, ini dibedakan antara tadi haqqullah sama hak Adam. Kalau haqqullah itu mabniun 'alal musahah, yaitu didasari atas musamahah, toleransi. Maka tidak ada hukum ketika ikrar yang berkaitan dengan haqqullah itu ya hukum ya, pidana dan lain sebagainya. Berbeda wa hakul adami mabniun 'alal musahah. Kalau misal hak Adam itu didasari atas musaha. Apa ya, poropadu itu ya kontra, pertentangan ya. Kalau hakullah musamaha ya, toleran. Nah, kemudian wa taftaqiru sihhatul iqrar ila salasati syara'ito. Jadi ikrar itu bisa sah dibutuhkan 3 syarat. Ikrarnya itu bisa sah dibutuhkan 3 syarat. Yang pertama al-buluh, balik ya. Fala yasihu iqraru subi, maka tidak sah ikrarnya anak kecil. Walau murahikon ya, meskipun dia sudah mendekati usia balik. Walau biidzni walihi, meskipun juga mendapat izin daripada orang tuanya. Enggak ya, tapi di sini yang pertama dia ikrarnya sah itu ketika dia sudah balik ya. Yang kedua al-aql, mempunyai akal ya. Maka fala yasihu iqrarul majnun wal mughma alaih wa za'ilil aqli bima yu'adzaru fihi. Ya, maka tidak sah ikrarnya orang gila, orang ayan dan orang yang hilang akalnya bima yu'adzaru fihi dengan sebab apa ya, sebab diuzurkan ya. Dalam artian bima yu'adzaru ini misal dia habis minum gitu kan, minum khamar yang itu menyebabkan hilang akalnya, nggak sadar. Nah, fa illam yu'dzar fa hukmuhu kasakron. Kalau misal dia tidak diuzurkan, emang dia hilang saja, maka kasakron, seperti orang mabuk ya. Maka tetap ya tidak sah ikrarnya itu. Yang kedua itu. Yang ketiga al-ikhtiyar, yaitu mempunyai kehendak ya. Ikhtiar itu kehendak. Maka di sini fala yasihu iqraru mukrohin bima ukriha alai. Maka ikrarnya orang yang dipaksa, maka ya tidak sah ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan wa in kana al-iqraru bimalin. Ketika mukir ya, orang yang berikrar itu terhadap sesuatu yang bernilai berupa harta, mal ya, duit ya. Maka tu birofihi syardun rabi'an, maka ditambah syarat yang keempat, wa huwa ar-rusdu, berupa pintar, cerdas, dalam artian ya yang bisa mengelola keuangan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan syardun rabi yaitu ar-rusdu, kaunul mukirri, itu adanya orang yang berikrar itu mutlaqut tasarruf, dia mutlak tasarruf, bisa mentasarrufkan uang. Nah, di sini Ki Musannif mengecualikan mal, yaitu berupa mal, yaitu ikrar bi ghairihi, berikrar yang selain daripada mal, seperti tolak, zihar dan yang lainnya. Nah, maka fala yushtaratu fil mukiri bidzalika ar-rusdu, maka tidak disyaratkan bagi seorang mukir dalam ikrar dalam masalah tolak dan zihar itu dia tidak disyaratkan harus pintar. Bal yasihu minasyahsi as-safih, bahkan yaitu sah ya seseorang yang bodoh pun ikrar dalam permasalahan tolak dan zihar. Nah, gitu. Nah, kemudian wa idza aqarra syakhsu bimajhul, ketika seseorang berikrar dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui
Seperti contoh li fulanin alayya syai'un. Seseorang itu wajib bagi saya. Dia itu wajib bagi saya sesuatu. Nah ini masih majhul ya. Apa maksudnya yang wajib buat saya ini apa gitu. Fulan harus bayar sama saya. Harus bayar sesuatu sama saya. Harus ngasih. Fulan harus ngasih sesuatu sama saya. Nah ini masih samar. Maka ruji'a ilaihi fi bayanihi. Maka dituntut kepada mukir untuk menjelaskan yang majhul itu. Ya. Ruji'a dibaca dhammah lagi ya, bidhammi awalihi ilaihi kepada si mukir fi bayanihi, dituntut si mukir untuk menjelaskan apa sesuatu yang majhul itu. Maka fayuqbalu tafsiruhu, maka penafsirannya diterima. Bikulli ma yutamawwal, itu dengan segala sesuatu yang ada nilainya ya. Yutamal itu ada nilainya. Wa in qala, meskipun sedikit, kafilsin seperti uang receh. Nah, walau fassara al-majhul bima la yutamalu. Nah, tapi kalau sahas atau mukir itu menjelaskan majhul, tapi dia dengan bima la yutamal, dengan sesuatu yang tidak bernilai. Lakin min jinsihi, akan tetapi dari jenisnya. Kahabbati khintatin, seperti biji gandum. Aw laysa min jinsihi, atau bukan dari jenisnya. Lakin yahillu iqtina'uhu, tapi bisa disimpan ya, seperti kajil di maitatin, seperti kulitnya bangkai, wa qalbin mu'allamin, dan anjing yang bisa dididik ya, wa ziblin, dan kotoran kambing. Telepong kalau misal bahasa Jawa itu. Maka bila tafsiruhu fi jami'i dzalika 'ala as-shah, maka semua penafsirannya itu diterima menurut kaul yang as-shah. Nah, kemudian wa ma ta'aqqarra bimajhulin. Kapan ketika seorang mukir itu berikrar bimajhulin, terhadap sesuatu yang majhul, tidak diketahui barangnya, kemudian wamtana'a min bayanihi, dan tercegah ya, dia tidak bisa menjelaskan terhadap barang yang majhulnya itu, ba'da an tulibah bihi, setelah diminta untuk menjelaskannya itu, maka hubisa, maka ditahan ya, tidak boleh dibenarkan atas ikrarnya itu, tidak boleh dikasih gitu loh. Hatta yubayyina al-majhul, sehingga sampai dia menjelaskan al-majhulnya tadi. Kemudian fa'in mata qoblal bayan, ketika si mukir itu meninggal sebelum menjelaskan apa yang ia ikrarkan terhadap sesuatu yang majhul itu, tuliba bihi al-waris, maka dituntut, dipinta seorang waris untuk menjelaskan ya, wa waqafa jami'at tarikati, dan meninggalkan semua barang tinggalannya. Oke, masih lanjut ya. Bismillah. Wa yasihu al-istisna'u fil iqrar idza wasalahu bihi. Jadi mengecualikan di dalam ikrar di sini sah ya, ketika si mukirnya itu menyambungkan antara istisna dan mustasna minhu. Ini di sini wasala al-mukir, menghubungkan antara istisna dengan mustasna minhunya. Nah, tapi kalau misal dia memisahkan antara mustasna dan mustasna minhunya, memisahkan dengan sebab diam atau banyak bicara, banyak bicara yang lain ya, maksudnya ajnabin itu sesuatu yang lain, omongan yang lain tidak disambung, maka itu akan bahaya. Nah, adapun diam yang sedikit seperti kasaktati tanafusin ya, mengambil nafas, maka fala yadurru, maka tidak bahaya. Wa yushtaratu aidan fil istisna, disyaratkan juga pada istisna, yaitu alla yastaghriqa al mustasna minhu, tidak menghabiskan mustasna minhu. Nah, fa in istaghraqahu,
Tapi kalau misal menghabiskan semua, kayak misal contoh, li Zaidin alayya asyaratun illa asyaratan. Zaid mempunyai hutang, Zaid mempunyai kewajiban kepada saya 10 kecuali yang 10. Nah, berarti di sini artinya Zaid sama sekali nggak mempunyai tanggungan ya kepada saya, karena ini istaghraqo, menghabiskan semua. Nah, maka ini ad-dharra ya, tidak berlaku ikrarnya. Al-iqrar di dalam fi halatis siha wal maradi sawaun ya. Jadi ikrar dalam keadaan sehat, sakit itu sama. Sehingga lau aqarra sahsun fi sihhatihi bidainin li Zaidin wa fi maradihi bidainin li Amrin lam yuqaddimul iqraru awal. Nah, kalau seseorang berikrar dalam keadaan sehatnya hutang kepada Zaid, dalam keadaan sakitnya hutang kepada Umar, maka lam yuqaddimul iqraru awal, maka ikrar itu tidak ikrar yang pertama tidak didahulukan. Tapi wahina idin fayuqsamul muqarru bihi, maka muqarru bihinya, hutangnya itu maka dibagi bainahuma antara Zaid dan Umar bisawiyah ya. Jadi ya hutangnya ketika misal punya hutang kepada Zaid 1000, punya hutang kepada Umar 1000. Nah, kemudian syahsun di sini mempunyai uang hanya 1000. Nah, itu dibagi 2 ya, 500. Itu saja untuk permasalahan ikrar di sini, sangat jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.